Kentut nggak ya? Kentut nggak itunya? Cerot, cerot. Hi everyone, welcome back to my channel. Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard dengan segmen kesukaan teman-teman semua. Apalagi kalau bukan acutan, curhat time, dimana teman-teman bisa nge-DM gue keluh kesah sesuai dengan tema ya. Jadi minggu kemarin temanya adalah apa sih hal-hal terkocak, terlucu, terbodoh, tergokil yang nggak pernah teman-teman lupain. Bisa itu dari masa lalu waktu masih kecil atau juga masa kini. So, kalau teman-teman penasaran apa aja sih momen-momen terkocak Anda, jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the DM number 1. Pas SD dulu gue lagi makan-makan waktu istirahat, dan saking kenyangnya gue mau muntah. Buru-burulah keluar karena nggak tahan. Akhirnya gue sembur keluar tuh makanan separah-parahnya. Muntahan gue kena muka guru agama gue. Habis itu lo diruqyah. Waktu TK aku sering pup di celana. Karena nggak bisa bersihin sendiri, aku taruh celana dalam aku beserta kotorannya di laci kamar mandi buat nyimpen sabun dan lain-lain. Harta karun ceritanya. Sampai udah banyak celana dalamnya akhirnya ketahuan mama. Please sensor ya kak. Kasian banget nyokap lo. Gue berak di celana karena gue nggak suka toilet kantor bapak gue. Waktu SD abis bubaran upacara, gue batuk nggak tutup mulut, keluar reaknya sampai nempel di rambut kakak kelas. Terus kakak kelas lo sadar gak? Dulu waktu kecil aku pernah main sama teman aku di taman kompleks. Nah, pas lagi seru-serunya main pelosotan, aku sakit perut, kebelet BAB, WKWK. Nah, aku males banget pulang ke rumah untuk jadi aku tahan aja tuh sambil main. Pegang batu nggak lo? Saking sakitnya aku berak di celana. Pas giliran aku main pelosotan, aku jatuh. Curang banget. Lo main berak lo tahan, lo pikir lo pakai pampers, terus pas lo perosotan berak lo jatuh. Kenapa sih? Tolong ya yang lagi makan jangan nonton video ini. Lagi makan uli di kondangan, gigi palsu gua copot. Aduh, ketan uli lo bayangin dong, terus gigi palsu lo nempel. Aduh ya ampun. Aduh. Pernah marah ngamuk sama pacar sendiri gara-gara dia post foto sama cewek lain di biang lala. Oke, di Dufan gitu kali ya. Terus aku screen capture foto tersebut, aku bikin IG story sama WhatsApp, terus aku kasih caption gini. Oh alah, ada yang baru toh. Kalau cewek lagi cemburu ya kan. Cowok aku itu gue maki-maki, malah ketawa. Lalu dia ngejelasin kalau ternyata sepupunya. Oh, cewek tuh sepupunya, anak dari ibunya. Ya Allah, aku malu banget sampai sekarang ya. Makanya perempuan kalau lagi cemburu buta ya, tahan, jauhi dari gadget-gadget. Soalnya biasanya kalau kita capture atau kita bikin status-status yang ala-ala kegalauan ya kan, yang ada disyukurin sama teman-teman lo. Gak usah curhat di sosmed sis. Lanjut. Jadi ceritanya adekku lagi makan beng-beng, terus belepotan dong di tangannya, terus ada tai cicak di lantai dan dia kira itu coklatnya dari beng-beng. Terus sama dia dimakan dong. Kasihan. Itu sampai tua ya, sampai adek lo beranak cucu itu nggak bakalan lupa pernah makan tai cicak. Rasanya kayak apa sih? Mimisan banyak pas lagi dicium pipi sama pacar. Ya ampun, nggak pernah pacaran sampai umur 23 tahun. Ya ampun, sekalinya dicium mimisan dan diliatin banyak orang. Tepat pas ulang tahun aku, jantung mau copot rasanya, muka udah kayak kepiting rabes. Malu. Baru dicium udah mimisan. Habis itu pacar lo mutusin nggak? Pernah nih kak, waktu kecil pecinta upil. Oke. Doyan banget, suka banget.
Sehabis ngupil bukannya dibuang tapi malah dimakan. Jujur aku masih inget banget rasanya sampai sekarang. Susah dijelasin rasanya, intinya asin-asin gimana gitu. Jijik banget gak sih? Kalau sekarang udah tobat Kak, alhamdulillah ya. Aku kan punya nenek yang udah tua banget. Beliau pakai gigi palsu buat ngunyah makanan. Nah, waktu itu aku sama nenek kebetulan makan siangnya barengan. Tapi nenek makannya udah habis duluan. Dilepasnya lah gigi palsunya. Ditaruh di gelasnya. Terus nenek ngambil minum baru lagi. Setelah nenek minum, dia lupa ngebuang air yang habis ditaruh giginya itu. Dan bodohnya aku minumlah gelas bekas gigi palsu nenek itu. Pas aku sadar, aku salah gelas muntah. Aduh. Nenek lo habis makan apa sih? Aduh, ya ampun ini sampai keluar air mata lo gua. Waktu gue SMP pulang sekolah tuh dia lari sampai rumah nggak kuat terus aus, ada air putih segelas di depan TV. Beuh, itu nikmat banget ya kan. Gue minum deh tuh air. 1 menit kemudian emak gue nanyain kemana perginya air di gelas. Gue jawab lah, ya diminum sama aku. Terus emak gue ngasih tauin kalau itu adalah gelas tempat dimana dia mencuci mata dan banyak beleknya. Ya kebetulan emak gue lagi sakit matanya, seketika lari ke kamar mandi. Aduh. Gimana itu rasanya kobokan belek? Pertama kali mabok Amer. Wede, anak gaul Jakarta nih kayaknya, anak Amer. Gue pulang telanjang. Tidur di depan rumah, bangun-bangun disiram air sama emak. Aduh, lagian lu ya kalau mabuk ya kenapa pakai telanjang? Ini laki kan ya? Laki lah ya. Lagi enak-enak di hotel yang berbintang 5 loh padahal, dan udah ngerasa nggak ngeluarin suara yang gede banget. Tahu-tahu ditelepon resepsionis hotel, katanya gue berisik, kamar sebelah gue terganggu dengan teriakan gue dan ketawa gue. Masih untung cuma ditelepon sama resepsionis. Kalau didatengin Pak RT, langsung auto nikah lo di tempat. Aku pernah di celana pas pelajaran sekolah. Terus dianterin pulang sama bapak-bapak yang bersih-bersih di sekolah. Pas sampai rumah ternyata ku nempel di motor bapaknya. Ya ampun, ini jahat banget. Aduh, itu abis lo dudukin, kira-kira siapa yang ngedudukin istri bapaknya? Parah banget. Waktu SD pernah kecebur empang, lumayan dalam. Waduh, serem banget. Sendal sebelah kiri tidak selamat. Mana itu sendal baru, belinya kudu ngamuk dulu. Saking malu buat pulang ke rumah takut diledekin. Oh, takutnya diledekin, bukan dimarahin ya. Akhirnya aku nyuruh teman aku nulis surat ke mamaku biar dijemput. By the way, itu empangnya masih ada jamban yang aktif pada saat itu. Langsung mandi 7 hari, 7 malam, 7 kembang. Di blur ya Kak, nama aku. Dulu pas kecil aku suka iseng Kak masukin tangan ke alat vital aku, terus bekas tangannya dijejelin ke hidung saudara-saudara aku. Ini cewek apa cowok sih? Astaga, cewek. Boy kan asing deh tuh, apa terasi? Aduh. Gue kan mau pinjem buku sama teman sekelas gue cowok. Ya udah tuh, gue ke rumahnya. Pas gue ketok-ketok pintunya sampai 3 kali nggak ada yang nyaut. Gue agak kesel dan gak sabar tuh. Ya udah, gue intip jendelanya ya kan, kebetulan kebuka sedikit. Lo tahu gak Kak, gue lihat apaan? Gue lihat temen gue sendiri telanjang bulat abis mandi, tepat banget arahnya di depan mata gue. Dia lagi hadap depan. Sialan, ternodai deh mata gue. Kaget aja Kak. By the way, dia first love gue, mengagumi dia dalam-dalam. Ya lo demen aja. Pasti langsung gak bisa bobo tuh. 5 bulan mikirin deh tuh. Gue tuh masih kecil, males banget pakai daster.
Tapi hari itu nyokap baru aja beliin daster, jadi dipakailah tuh dasternya. Terus pas gue lagi disuruh beli ke warung, disuruh beli telur, gue pakai dasternya. Terus pas gue OTW, kolor gue melorot dan gue langsung lari. Awas kesandung kolor sendiri. Aduh. Untung nggak ada yang ngeliat dan jarak rumah gue dekat. Sampai rumah gue diketawain nyokap, adek sama kakak gue. Lu cerita lagi, aduh. Pas gue umur 8 tahun, gue pernah lihat ayah ibu gue lagi hubungan badan di samping gue persis. Gue dihalangin pakai bantal, tapi tuh bantal jatuh-jatuh terus. Dan di situ posisi udah setengah 7 pagi, aduh, makanya kalau udah punya anak ya tidurnya tuh pisah, atulah udah gede juga anaknya, ya kan malu tau nggak lo ketahuan sama anak. Nggak lo rekam kan? Awas lo. Dulu pernah ngejailin temen suruh tangkap lalat yang ditutup tempurung kelapa, padahal dalamnya ada tai ayam. Ih, jahat banget. Dengan semangat dia tangkap tuh tai ayam, kecipratan sampai muka. Jahat banget nih orang. Duh, gue cewek kak, tapi dari kecil kelakuan gue kayak cowok. Pas SD sering banget di sekolah sengaja berak di celana supaya bisa izin pulang cepet. Aduh, apa kabar kalau lo reuni SD ya? Aduh, kenapa sih ini orang-orang? Sumpah ini makeup gue berantakan gak sih? Dulu semasa masih gadis, gue pernah nonton live streaming, aka nonton di depan mata gue sendiri. Temen gue lagi mantaf-mantaf pagi-pagi kak. Gue di kasur, doi di ubin. Sakit tuh kayaknya. Gue terbangun karena suara wik wak wih. Bayangin di satu apartemen, satu kamar gue bersama mereka. Aduh, lecet-lecet tuh badan di ubin ya. Waktu kecil gue pernah masukin kepala gue di sela-sela pagar yang kecil. Oh, gue tahu banget nih. Ini banyak kejadiannya nih. Pas mau dikeluarin gak bisa, sepupu gue juga pernah nih. Mana waktu itu lagi sepi, akhirnya gue nunggu 20 menitan sampai bokap gue datang dan sela-sela pagarnya dipotong. HP gue jatuh ke WC, pengen gue ambil tapi ada nya, jadi gue sirem, HP-nya ikut masuk. Makanya diambil aja, aduh. Pernah makan sendiri waktu kecil, ya Allah, serius. Waktu itu gue nggak sengaja, gue ketelan tutupan jarum pentul dong. Hah? Tutupannya tuh maksudnya bulat-bulatnya doang. Ya udah nggak apa-apa. Gue pikir kan jarum pentulnya. Ke klinik gigi mau tambal gigi yang bolong. Aku malah bilangnya ke mbaknya, saya mau tambal ban. Maaf, ini gue receh banget. Lagi di dokter gigi, dok, saya mau tambal ban. Aduh, mohon maaf, ini gue receh banget. Ngeledekin ayam, terus ayamnya ngejar dan gue dipatok pas pantat. Semenjak itu gue takut sama ayam. Makanya lu jangan iseng sama binatang tuh. Ngemutin asam jawa di bumbu rujak, terus lupa dibuang sama temen gue, diemut lagi asam jawa bekas gue. Gue kerja nggak pakai BH dong karena lupa, sadar pas udah di kantor. Beruntung ketutup sama jilbab. Waktu itu gue beli bakso, nah pas banget abangnya lagi ngantuk. Gue cuma dikasih piringnya doang. Udah kayak film Dono lu. Pernah ketahuan nonton sama mama. Gue tuh gak habis pikir, kenapa bisa ketahuan? Terus nyokap lu gimana? Gue penasaran deh kalau lo orang tua gitu ya. Terus lo ngegepin anak lo nonton bokep, reaksi lo gimana? Itu awkward banget kan? Kalau gue tuh gimana? Tiba-tiba asli udah gede, terus dia ketahuan nonton bokep sama gue, ya udahlah ya. Berarti anak gue udah gede, udah kali gue gitu doang ya. Nggak mau gue bahas, tapi gue pengen gue cengin. Gimana ya? Aduh, anak gue baru setahun udah mikirnya jauh banget. Waktu nginep di rumah teman, gak sengaja CD gue ketinggalan dan yang nemu bapaknya temen aku. Nutup pintu kulkas pelan-pelan, demen ngelihat lampunya mati atau kagak. Ih, gue juga dulu kayak gitu, kayak pelan-pelan gitu kan, ngeliatin lampunya mati apa enggak. Pas ketemu sama pacar bawa tas, terus dia ngambil casan di tas aku. Yang keambil malah BH. Lah terus lu kagak pakai BH gitu? Lu habis ngapain naruh BH di tas lu? Yang paling aku nggak pernah lupa waktu itu maunya kentut,
malahnya keluar tapi sering sih kayak gitu kan ya, mikir-mikir, aduh gue pengen kentut nih, kentut nggak ya, taunya cerot ya, kecepirit ya. Hal yang paling bodoh, aku masih aja suka sama dia padahal dia nggak suka aku. Salah topik. Namanya Dinda. Pernah minum minyak tanah karena dikira air. Lah emang kagak lu cium kali. Aduh, terus emak gue langsung pingsan dikira anaknya bakal mati. Aduh, ada-ada aja ya. Saking keponya, aku waktu kecil penasaran banget sama rasanya pipis. Aku jilat pipis sendiri yang aku taruh gayung dong. Dulu pernah cipokan siang bolong sama pacar lagi setir sampai nabrak mobil depan. Waduh, parah banget nih. Gue pernah kecepirit terus besoknya gue nggak ganti CD. Mau muntah di angkot saking ramenya. Muntahannya bukan dikeluarin di mulut tapi ditelan lagi. Motong poni sendiri kependekan, takut dimarahin mak gue. Gue lem lagi rambutnya dan gak bisa. Lu bagaimana sih Bambang? Rambut udah lo gunting terus lo tempel lagi pakai apa coba? Poni lagi. Gue sering nyelepetin jari telunjuk ke anus. Dan setelah itu gue cium-cium tuh tunjuk gue. By the way, umur gue 22 tahun. Dulu teman gue pernah bilang kalau orang yang kita taksir bisa lihat kehidupan kita sehari-hari tanpa ketemu. Wah, lu pacaran sama jin. Sumpah tersiksa banget berbulan-bulan gak bisa berak takut, mandi takut. Kok bisa sih gue setolol itu? Mungkin cerita masih kecil kali ya. Pernah nyobek duit 5 ribuan kecil-kecil supaya makin banyak duitnya. Ngegandain duit gitu dengan cara ngerobek-robekin duit. Abis itu gue dimarahin mak gue. Ya iyalah. Waktu SMA gue pernah nggak masuk sekolah seminggu gara-gara pakai kancut kekecilan, pembuluh darah gue auto putus. Aduh. Gue ngakunya demam berdarah terus sekelas ngejengukin gue langsung pura-pura sakit. Aduh, ngilu banget. Pernah lagi enak-enak malah kecepirit. Abis itu gue diblok. Iya, kasian banget. Trauma. Aduh. Ngomong-ngomong ya, pengalaman terbodoh, terlucu, terkonyol. Ini gue pernah sih, ini gue ngalamin sendiri. Gue tuh waktu SMP, gue percaya kalau darah mens itu bisa menyembuhkan jerawat yang namanya jerawat SMP, tau kan lagi berbinar-binar ya, berbunga-bunga ya kan. Nah, katanya kalau lagi menstruasi, softteknya itu, pembalutnya itu harus dicuci ya. Kalau nggak nanti ada kalong wewe yang ngejilat, bener nggak sih ya kan? Terus udah gue cuci tuh katanya air darahnya bisa nyembuhin jerawat. Oh my god, dan itu gue lakuin berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kenapa gue bodoh banget saat itu? Ada gak sih yang pernah ngalamin juga kayak gue atau punya pengalaman terbodoh, tergokil, terlucu yang gak akan pernah lo lakuin? Coba deh komen di bawah sini. Oke guys, sekian dulu video curhat time tentang kebodohan, kegokan terlucu yang pernah lo alamin. Kalau teman-teman mau ikutan juga nih, ikutan DM di Cut Time buat next episode. Ingat ya, setiap minggu ada segmen Cut Time. Nah, teman-teman bisa follow Instagram gue dan aktifin notifikasinya karena setiap weekend, nggak tahu ya di hari apa, gue akan bikin tema Cut Time. Jadi, teman-teman berlomba-lomba deh tuh ya, bikin curhatan yang menarik. Tapi jangan disingkat-singkat tulisannya dan jangan panjang-panjang, gue bacanya susah banget. Oke, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay